Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta tutorial ujian tengah semester manajemen proyek dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Bakri Bakar. Nah, di sini kita bakal bahas soal ujian tengah semester tahun 2019. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, saya ingin menekankan untuk beberapa istilah yang harus kalian pahami agar nanti lebih nyambung kita dalam pembahasan. Nah, yang pertama itu adalah aktivitas. Nah, dalam aktivitas ini biasanya disimbolkan dalam bentuk tanda panah seperti ini, dan satu aktivitas itu terdiri dari dua buah event, yaitu yang bentuk lingkaran seperti ini. Ini adalah event I, dan lingkaran yang satu lagi itu adalah event J. Nah, selanjutnya itu adalah dummy. Nah, dummy ini adalah aktivitas tambahan yang untuk menunjukkan ketergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lain. Nah, dummy ini tidak memiliki waktu pengerjaan dan biasanya disimbolkan dengan tanda anak panah yang putus-putus. Nah, selanjutnya itu adalah predecessor. Nah, predecessor ini adalah aktivitas pendahulu yang harus diselesaikan untuk memulai aktivitas lain. Selanjutnya itu adalah suksesor. Suksesor itu adalah aktivitas yang tidak dapat dimulai sebelum aktivitas tertentu itu dapat diselesaikan. Nah, kita balik lagi terhadap event I. Di event I ini kita bisa melihat ada IS dan LS. Nah, IS itu adalah early start, di mana early start itu menunjukkan waktu yang paling awal mulainya suatu aktivitas. Sedangkan LS itu adalah singkatan dari late start, itu adalah waktu paling lama mulainya suatu aktivitas. Nah, kalau misalnya kita lihat di event J, itu ada IF dan LF. Nah, IF itu adalah singkatan dari early finish, yang menunjukkan waktu paling awal selesainya suatu aktivitas. Sedangkan LF itu adalah singkatan dari late finish, yang menyatakan waktu paling lama selesainya suatu aktivitas. Nah, jadi ada beberapa aturan yang harus kalian pahami dalam pembuatan network. Yang pertama, di antara dua event hanya boleh ada satu aktivitas seperti ini. Ini adalah panah dan menunjukkan aktivitas, dan ada dua event seperti ini. Dan ini juga berlaku seperti gambar ini, dan ini tidak akan melanggar aturan yang pertama. Nah, yang kedua, itu kalian harus menggambar network dari kiri ke kanan. Ini untuk menghindarkan bentuknya itu melingkar yang dapat menyebabkan ambigu nantinya. Nah, kita masuk ke persoalan yang pertama. Soal pertama ini kita diberikan data given seperti ini dalam bentuk tabel yang berisi aktivitas, durasi, predecessor, dan suksesor. Di sini kita diminta untuk membuat network dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, untuk pembahasan, yang pertama kita harus lihat dulu dari aktivitas ini, aktivitas mana yang tidak memiliki predecessor. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tabel, kita peroleh bahwa aktivitas yang tidak memiliki predecessor itu adalah aktivitas P dan Q. Nah, jadi kita bisa mulai dari satu event yang memiliki dua panah yang mewakili aktivitas P, dan satu lagi itu mewakili aktivitas Q. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas R. Di sini kalau misalnya kita lihat di tabel, aktivitas R itu predecessornya adalah Q, dan dia itu tidak memiliki suksesor, artinya dia itu dapat kita selesaikan. Nah, selanjutnya pada aktivitas S, kita predecessornya itu adalah P dan Q. Nah, maka kita perlu menambahkan satu buah kegiatan, yaitu kegiatan dummy, untuk menghubungkan P dan Q agar aktivitas S dapat dilakukan. Nah, gambar network untuk soal pertama adalah seperti ini. Kita masuk ke persoalan nomor 2. Soalnya sama, kita diminta untuk membuat network dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan, itu sama saja, kita mulai cari aktivitas mana yang tidak memiliki predecessor. Dalam persoalan ini, aktivitas yang tidak memiliki predecessor itu adalah aktivitas W, X, dan Y. Jadi kita cukup mulai dari satu buah event.
di mana nanti bakal ada 3 anak panah yang mewakili aktivitas W, aktivitas Y, dan aktivitas X. Nah, seperti gambar di sini. Nah, jadi kita langsung masuk ke aktivitas Z. Di sini kalau misalnya kita lihat bahwa aktivitas Z itu memiliki predesesor W dan X. Ya. Jadi kita harus menambahkan satu kegiatan dummy untuk aktivitas Z ini. Nah, bisa lihat di depan ini adalah network dari persoalan nomor 2. Oke, kita masuk ke persoalan yang ketiga. Di sini ada 3 persoalan yang harus kita selesaikan. Mulai dari pembuatan network, pembuatan tabel, dan terakhir itu adalah penentuan lintasan kritis dari sebuah proyek. Nah, pertama kita harus cari dulu aktivitas mana yang tidak memiliki predesesor. Dalam kasus ini, yang tidak memiliki predesesor itu adalah aktivitas A, B, dan C. Jadi kita bisa buat dari sebuah node, dan kita buat 3 anak panah yang menyatakan aktivitas A, B, dan C. Nah, selanjutnya kita masuk di aktivitas D. Di aktivitas D dikatakan bahwa predesesornya itu adalah C, jadi kita bisa langsung buat seperti ini. Dan kita lihat di aktivitas E ini katanya predesesornya itu adalah aktivitas A. Nah, jadi kita bisa buat langsung seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat di aktivitas F, katanya aktivitas F ini predesesornya adalah E dan D. Nah, jadi dan F ini langsung selesai karena suksesornya tidak ada, jadi seperti ini. Dan selanjutnya itu adalah aktivitas G yang berasal dari aktivitas B, atau predesesornya itu adalah B. Jadi bisa kita buat langsung seperti ini. Jangan lupa dibuat penomoran untuk masing-masing event. Nah, di sini saya juga bakal mengajarkan bagaimana cara menentukan titik kritis dengan network. Nah, di sini kita lihat dari data given, dikatakan bahwa aktivitas A, B, dan C itu adalah predesesornya 0. Artinya untuk nilai IS masing-masing kegiatan A, C, dan B itu adalah 0. Nah, untuk mempermudah bantuan, kita buat dulu di awalannya itu 0 seperti ini pada tanda anak panah, dan 0 ditambah 7 itu adalah 7, kita buat seperti ini. Oke, dan ini namanya adalah perhitungan maju. Jadi perhitungan maju ini kita mulai dari kegiatan awal. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan B, berarti 0 tambah 5 itu adalah 5. Maka yang terpilih itu adalah 5. Dan sedangkan untuk kegiatan C, 0 tambah 9 itu adalah 9, dan kita ambil itu adalah 9. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, ada 2 buah nilai, ada 20 dan 19, maka berapakah nilai yang harus kita ambil? Nah, nilai yang kita ambil itu adalah nilai maksimal. Maka nilai dari, kalau misalnya acuan kita itu adalah aktivitas E, maka nilai EF yang terpilih itu adalah nilai 20. Ya. Jadi IF, LF, IS, dan LS itu tergantung acuan aktivitasnya itu yang mana. Nah, jadi ini kita lanjutkan 20 ditambah 8 berarti 28, otomatis di sini 28. Nah, kalau misalnya udah selesai, jadi kita melakukan perhitungan mundur selanjutnya. Karena di sini adalah 28, kalau misalnya acuan kita adalah aktivitas F, nilai IF-nya itu adalah 28, maka nilai LF-nya itu adalah juga 28. Nah, jadi kita coba dulu, kalau misalnya acuan kita itu adalah F, aktivitas F, maka untuk LS-nya itu adalah 28 dikurang 8, yaitu 20. Maka kita peroleh nilainya adalah 20. Nah, begitu seterusnya.
Nah, tapi kalau misalnya untuk perhitungan LS, itu kita ambil nilainya itu adalah nilai yang paling minimum. Nah, hingga akhirnya pada event yang pertama ini juga diperoleh 0. Oke, kita masuk ke persoalan 3B. Di sini kita diminta untuk melakukan pembuatan tabel IS, IF, LS, dan LF. Dan di sini kita harus lihat dulu aktivitas mana yang tidak memiliki predesesor. Dalam kasus ini, aktivitas yang tidak memiliki predesesor itu adalah aktivitas A, B, dan C. Otomatis nilai IS-nya itu adalah 0. Nah, untuk nilai IF untuk aktivitas A itu diperoleh dari nilai IS yang kita tambahkan dengan durasinya. Berarti angka 7 di sini diperoleh dari 0 plus 7. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas D. Nah, di sini kita lihat dulu predesesor D itu siapa. Maka predesesor D di sini dikatakan itu adalah C. Maka untuk nilai IS-nya itu kita peroleh dari nilai IF pada aktivitas C. Artinya nilai IS-nya itu adalah 9. Nah, untuk IF-nya itu sama dengan rumusan yang sebelumnya, berarti 19 ini kita peroleh dari angka 10 ditambahkan dengan 9. Nah, begitu juga itu untuk aktivitas E. Nah, yang berbeda itu adalah untuk aktivitas F. Karena aktivitas F di sini itu memiliki predesesor E dan D. Jadi kita lihat, kita bandingkan IF aktivitas D dan E. Nah, yang kita ambil itu adalah nilai IF yang maksimal. Dalam kasus ini, maka yang terpilih itu adalah nilai IF aktivitas E karena nilainya 20 lebih besar dari 19. Nah, lagi-lagi untuk IF-nya berarti 20 ditambah 8 yaitu 28. Nah, selanjutnya kita masuk di aktivitas G. Aktivitas G berarti itu katanya dia predesesornya itu adalah B. Maka untuk IS-nya itu adalah nilai IF pada aktivitas B, yaitu 5. Nah, maka 5 ditambah 6 itu adalah 11. Nah, jadi kita selesaikan dulu pengisian kolom IS dan IF. Kalau misalnya udah selesai, baru kita mengisi kolom LS dan LF. Nah, untuk pengisian kolom LS dan LF, kita melakukan perhitungan mundur. Jadi kita tentukan dulu aktivitas mana yang suksesornya itu tidak ada. Dalam kasus ini nilai yang aktivitas suksesornya itu tidak ada itu adalah aktivitas F dan G. Nah, maka kita buat nih di LF-nya itu 28 untuk aktivitas F dan G. Nah, sedangkan untuk nilai LS-nya berarti itu adalah pengurangan dari LF kita kurangkan dengan durasi aktivitas F, maka diperoleh 20. Begitu juga untuk kegiatan aktivitas G, berarti 28 kita kurangkan 66, itu diperoleh angka 22. Nah, kalau misalnya udah selesai di sini, kita cari aktivitas mana yang suksesornya itu adalah F dan G. Nah, berarti kita bisa selesaikan aktivitas B, aktivitas D, ataupun aktivitas E. Nah, contohnya kita ambil aktivitas D. Aktivitas D ini, maka LF-nya ini kita peroleh dari LS untuk aktivitas F yaitu 20. Maka untuk LS-nya ini 20 dikurang 10, kita peroleh 10. Nah, kalau misalnya udah selesai aktivitas D, kita cari nih aktivitas mana yang suksesornya itu adalah D. Dalam kasus ini itu adalah C. Berarti C ini kita ambil nilai LF-nya berasal dari LS aktivitas D yaitu 10, maka angka 1 di sini kita peroleh dari LF dikurang durasi C yaitu 9 diperoleh nilai akhir itu adalah 1. Nah, jadi begitu seterusnya sampai semua tabel ini kita penuhi. Nah, kita masuk ke pembahasan 3C. Di sini kita diminta untuk menentukan jalur kritis. Untuk menentukan jalur kritis ini, kita harus melihat selisih IS dengan LS,
ataupun IF dengan LF itu adalah 0. Nah, dalam kasus ini bisa kita lihat yang selisihnya 0 itu adalah pada event 1, event 2, event 5, dan event ke-6. Artinya kegiatan A, E, dan F itu adalah kegiatan kritis ataupun jalur kritis. Nah, jadi itu semua tutorial kita hari ini. Saya selaku asisten laboratorium bisnis dan manajemen itu mohon maaf kalau misalnya ada salah penyampaian ataupun yang kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.